Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita sesi ke 115. Ini sampai ya 115 berarti 3 tahun yang baru mulainya berarti ya. Santri-santri lama umurnya sudah tambah 3 tahun sangat terlena. Kuliahnya belum selesai, segera diselesaikan. Yang masih jomblo umurnya cukup, dia mencari amal sana. Sangat terlena mengaji. Jadi ilmu penting, yang lain juga penting. Dan 3 tahun yang lalu kita bersama ngaji filsafat sudah dapat 115 tema. Luar biasa. Ketika kalian sudah sakti, sudah punya 115 jurus, tinggal bisa pakai maka. Saya tidak tahu ini masih salah, sudah selesai salahnya. Masih dari tadi ya wis. Oke, kita kosong-kosong ya. Biasanya dia itu bernama IT kalau IC dimulai dalam dunia sendiri-sendiri, dimulai dari nol, kayak di pom bensin. Oke, sejak kemarin saya tidak ada tema apa ya khusus. Teman-teman datang ke rumah kemarin hari Minggu, terus sebelumnya habis ngaji saya nyari slide-slide yang ada, ketemunya ini akhirnya filsafat kebebasan. Lalu ini kita pakai pengantar dulu ya untuk memanaski mesinnya yang sudah istirahat 2 bulan. Jadi kita panaskan lagi karena biasanya karena terlalu sering baca internet, terlalu sering lihat TV itu biasanya otak kita tidak terlatih. Otak kita tidak jadi produsen, biasanya cuma jadi konsumen. TV, internet, media masa hari ini kan isinya kebanyakan opini. Jadi kalian baca berita itu sekaligus olahannya dan perspektifnya yang punya berita. Jadi ini adalah kemudian menyikapinya suka atau tidak suka biasanya itu yang bikin otak kita istirahat, tidak terlatih. Maka perlu pemanasan otak itu biar segar lagi dan kita mulai aktif lagi di dunia berpikir yang namanya filsafat. Oke, saya ambil tema kebebasan pengantar. Kebetulan tadi saya lihat kalender itu ada 5 hari Rabu untuk Agustus ini. Jadi pengantar ini untuk mengantarkan pengalaman. Nanti 4 minggu yang akan datang kita mau 4 tokoh yang mau tentang kebebasan. Beberapa sudah kayak dulu kita mau eksistensialisme. Sartre itu juga sangat kuat ketika ngomong kebebasan. Muhammad Iqbal juga sudah kita bahas, maka kita bahas sisanya. Rencana saya minggu depan kita ngomong tokoh pertama yang menulis tentang kebebasan. Bukunya sangat terkenal, On Liberty, John Stuart Mill. Tanggal 17-nya saya mungkin ke Indonesia. Meskipun kemarin kita sudah ngomong sebentar tentang Soekarno, saya ingin pasti 17 Agustus kita ngomong kemerdekaan versi Soekarno. Nanti ada beberapa ide bagus, termasuk
termasuk debatnya tentang Malaka kamu 17. Setelah itu saya ingin ke Islam tentang kebebasan. Saya ambil yang familiar dengan Islam Indonesia, Abu Hasan Asy'ari, Imam Asy'ari yang punya teori kebebasan yang sangat terkenal, namanya teori Kasot. Dari Islam kita ketemu. Dan yang terakhir saya ingin ngambil dari dunia tasawuf satu, kebebasan menurut Ibnu Arabi. Jadi bulan ini kita belajar kebebasan. Setelah beberapa bulan kemarin kita ngomong tentang kebahagiaan, sekarang kita ngomong kebebasan. Mungkin nanti ada sesi kapan-kapan kita lanjutkan lagi karena banyak sekali tokoh yang ngomong kebebasan. Jadi bulan ini kita ketemu Mil Soekarno, Imam Asy'ari, dan yang terakhir Ibnu Arabi. Malam ini mengantar karena dalam diskursus filsafat kebebasan itu banyak wacana-wacana yang harus kita pahami dulu. Biasanya istilah-istilah filsafat itu kan kaya dengan istilah-istilah yang tidak semuanya definisinya persis seperti yang kita pakai sehari-hari. Jadi saya memerlukan sebentar untuk masuk ke bagian pengantar, termasuk isu-isu dasar yang muncul dalam tradisi filsafat kebebasan. Oke, bismillah ya. Semoga sudah siap. Semoga dengan ngaji ini pikirannya semakin dalam, hatinya semakin luas. Jangan lupa, kalau hatinya semakin dalam, nanti jadinya bakal. Kalau pikirannya meluas, biasanya harus gak fokus, gak dalam. Kalau orang selalu ngomong, pikirannya yang dalam, hatinya yang luas. Pikiran yang dalam itu berarti kalau ada masalah, dianalisis sampai akarnya. Jadi tidak hanya tampilan yang banyak, filsafat itu definisinya berpikir sedalam-dalamnya. Sementara kalau hati itu justru yang luas, bisa merangkum apa saja, bisa menerima apa saja. Hati yang luas itu bikin kamu gak gampang bete, gak gampang galau. Karena apa saja yang masuk bisa harus kalau hati luas, tapi kalau hati sempit gak bisa. Karena ada cerita sufi yang menganalogikan garam sama air. Semakin banyak airnya, semakin garam itu tidak terasa. Tapi semakin sedikit air, semakin tidak luas hatimu, semakin luka kecil saja sakitnya luar biasa. Maka luaskan hati, perdalam pikiran. Malam ini kita belajar memperdalam pikiran. Syukur-syukur dengan dalamnya pikiran, pengertian menambah, terus hati menjadi luas. Kebenaran itu akan bertaut jadi satu dalam diri, baik melalui jalur hati maupun jalur pikiran. Bismillah, kita ngomong kebebasan. Isu kebebasan itu isu yang sangat disukai oleh yang muda, kecuali yang tidak. Baik, sangat disukai kecuali yang tidak suka. Anak-anak mahasiswa, teman-teman yang biasanya demo itu kan biasanya jadwalnya bebas, kebebasan. Dan memang tidak ada orang yang secara sadar dan sengaja milih untuk tidak bebas, kecuali orang yang tidak pintar. Setiap orang yang pikirannya jalan pasti ingin bebas. Meskipun tidak banyak orang yang tahu apa sih yang dimaksud bebas. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak bebas terbelenggu oleh konsep kebebasannya sendiri. Itu bebas, tapi akhirnya
kamu terjebak jadi tidak bebas oleh konsep kebebasan sendiri. Misalnya mahasiswa teman-teman saya dulu masa filsafat itu banyak yang ingin bebas. Akhirnya kalau ke kampus disuruh rambutnya nggak gondrong, nggak mau. Saya nggak mau diatur-atur. Disuruh nggak pakai sepatu, nggak mau. Pokoknya jangan diatur, saya bebas. Akhirnya lama-lama dia terjebak dengan konsep kebebasannya sendiri. Secara nggak sadar dia terjebak oleh konsep bahwa kalau gondrong itu berarti bebas, kalau tidak gondrong itu berarti terikat. Kalau pakai sepatu itu berarti terjajah, kalau tidak pakai sepatu berarti bebas. Dan konsep ini membelenggu dia. Akhirnya dia jadi tidak bebas, terikat oleh konsep kebebasannya sendiri. Itu kan saya inginkan. Sekarang ada istilah Islam liberal. Liberal dalam konotasi berpikirnya agak cair, agak bebas. Apapun bisa dipikir, boleh dipikir. Tapi kalau tidak hati-hati bisa terjebak labirin tautologis bahwa jangan-jangan yang liberal ini lama-lama jadi fundamentalis. Fundamentalis apa? Dalam kekakuannya untuk konsisten jadi liberal. Jadi kaku juga. Jadi akhirnya bukan Islam cair melawan Islam kaku, tapi Islam kaku lawan Islam kaku. Kalau kaku buktinya akhirnya berbeda. Yang kayak gini banyak orang tidak sadar. Maka kita pelan-pelan dari belajar apa itu kebebasan. Oke, bismillah. Sebelum itu silakan jadi dulu. Saya coba. Oke, bismillah. Kita main istilah dulu ya. Kalau tentang bebas, bahasa Indonesia menurut saya agak lebih miskin daripada istilah dalam bahasa Inggris. Kebanyakan istilah di Indonesia agak sama. Saya tidak tahu karena secara ontologis orang Indonesia itu memang lebih banyak tidak bebas. Saya tidak tahu. Di barat ada beberapa istilah yang di Indonesia semuanya diterjemahkan jadi bebas. Kebebasan. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, yang ketiga independen, dan yang keempat autonomy. Itu biasanya kita nganggapnya definisinya sama. Kalau bahasa Jawa saya tidak tahu. Bahasa Jawanya bebas itu apa? Tidak ada. Kalau bebas itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang di Indonesia kan mau bahasa Indonesia yang di Jawa saja. Atau jangan-jangan di Jawa kan ada kebebasan. Atau konsepnya berbeda. Kalian perlu meneliti. Atau cari istilah-istilah yang sinonim dengan kebebasan. Di Indonesia apa saja, di Jawa apa saja. Untuk merdeka ada katanya nggak serapat dari masyarakat. Jadi bebas dari beberapa. Kalau di luar ada 4 istilah yang mirip. Yang pertama freedom, yang kedua liberty. Di Amerika ada patung yang sangat terkenal, patung liberty. Kenapa kalau disebut patung freedom? Kalau disebut patung independen atau patung otonom, kalau freedom itu bebas individual bersifat. Jadi freedom itu kebebasan untuk memutuskan sesuatu secara individu yang itu tidak dipengaruhi siapa-siapa. Tadi ada pen, ada air putih. Saya ambil pen, ini nggak ada pengaruh siapa-siapa. Tapi juga nggak pernah maksa harus saya loh apa air putihnya jadi saya loh. Kadang tak minum dikit, kadang akan habis sama sekali. Itu pilihanku sendiri. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngatur. Itu namanya freedom. Kalau di Inggris biasanya kalau mau presenter orang pakai istilah feel free, bebas lah. Aku kayak di rumah sendiri itu freedom. Jadi
freedom itu sifatnya individual, sendiri-sendiri. Persis kayak kalian kamu di kamar sendirian, nggak ada hubungan sama orang lain, karena kalian bebas. Kalau di rumah, di kampung jatuh, dimarahi bapak, dimarahi itu terpaksa, berbuka, bebas. Tapi di kos-kos sama sendirian, sama fokus. Sholat syukur semua 9, sama. Itu pilihan sendiri dan kamu bebas. Meskipun kalau tahu namanya paling rasa sholat duha. Sholat duha patokan. Oke, terus itu freedom. Kalau liberty itu freedom sifatnya sosial. Yang freedom tadi, bebas tadi diberikan oleh otoritas sosial dari luar diri. Itu liberty. Misalnya ngaji ini, monggo silakan mau pakai sarung, pakai peci, pakai celana, pakai kulot, silakan bebas. Nah, yang dibaca ini kan dari nabi. Maka komunitas ini sifatnya liberty, bebas. Makanya ada patung liberty. Patung liberty itu kan beda kita kalau ada orang dari swasta, orang mau jadi penduduk sana itu kan mudah. Karena di sana prinsipnya liberty, kebebasan. Ada kebebasan sosial. Itu negara memberikan kebebasan pada warganya, itu namanya liberty. Kalau tadi waktu di kamar kalian gak pakai baju sendirian, nyanyi sendirian, itu freedom. Kalian dapat sendiri, tak ada hubungannya sama orang lain. Tapi begitu keluar kamar, kalian berhubungan sama orang lain. Kalian sudah mulai mikir, ini boleh gak ya nyanyi keras-keras sendiri. Buatannya Pak RT betul sudah sesuatu. Atau kalau di sini boleh. Nah, boleh itu namanya liberty di situ. Jadi kebebasan ada pengaruh dan hasil dari dapat dan bermain. Jadi benarnya liberty beda lagi sama independen. Kenapa nggak disebut liberty day, disebutnya independent day? Kalau liberty itu sosial, kalau independen itu tahunya politik, pemerintahan. Kalau independen itu sekelompok masyarakat yang punya kedaulatan sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri tanpa harus diintervensi kelompok yang lain. Itu namanya independen. Jadi kalau freedom itu individual, kalau liberty itu sosial, kalau independen itu politik. Kalau otonom itu politik juga, cuma politik yang jadi subbagiannya independen. Jadi dalam dunia politik, misalnya Jogja itu daerah istimewa, dia otonom, bebas ngatur dirinya sendiri. Cuma otonomi ini dikasih oleh otoritas yang lebih besar dari dia. Jadi dia self-rule, ngatur dirinya sendiri, tapi kebolehan ngatur dirinya sendiri itu dikasih. Itu namanya otonom. Makanya di kajian filsafat bahasa pada MIT kan ada istilah teks itu otonom. Teks itu otonom. Sebenarnya makna objektifnya ada sesuai makna yang mengarang. Cuma kalau yang baca mau ngasih makna sendiri monggo. Nah itu namanya otonom. Jadi ada yang punya otoritas, tapi di bawah itu ada yang dikasih otoritas untuk ngatur dirinya sendiri. Itu namanya otonom. Kalian kan jadi filsafat kayak gini, versi itu yang benar itu. Terus kalian tafsirkan sesuai versi itu namanya betul. Dan saya yang ngasih pengajian terserah mau melakukan apa itu namanya betul. Jadi silakan sesuai otonomi masing-masing kalian pahami filsafat malam hari ini. Nah itu namanya betul.
Jadi bedakan freedom, liberty, independent, autonomy. Pak, saya memahami tulisan Pak suka-suka saja. Apa itu tidak namanya freedom? Tidak, karena kalian apapun yang terjadi kan tergantung saya. Masih ada relasinya sama saya. Nggak bisa ngawur diri, tetap acuannya ngajinya juga. Ini berarti itu. Kalau freedom itu kalian tidak butuh aku, tidak butuh ngaji, nyari sendiri makna dan seterusnya. Itu berarti freedom bebas secara individual. Setelah memahami ngaji itu, saya harus cari sendiri makna, cari sendiri pengertian, itu freedom. Tapi sementara kalian masih pakai pemahaman malam hari ini, yang kalian tafsirkan versi kalian, itu namanya autonomy. Ya, jadi freedom, liberty, independent, autonomy. Ini kata-kata orang makanya sangat suka hatinya sendiri. Saya ini merdeka Pak, ya orang paham sih. Cuma kalau merdeka maksudnya independen tidak pas. Karena independen itu urusannya politik. Saya liberty tidak bisa. Liberty itu sebenarnya sosial. Kalau sendirian, freedom. Itu tata istilahnya begitu. Cuma ya enaknya di Indonesia terjemahannya bisa sama. Freedom juga bebas, liberty juga bebas, independen juga bebas, merdeka, otonom juga bisa bebas. Jadi alhamdulillah kita pakai bahasa Indonesia seperti itu. Ya, jadi tidak usah pakai bahasa Indonesia, tapi bebas, bebas. Oke, semua bebas juga kadang-kadang yang suka kita lihat. Selama ini apa sih bebas itu? Secara umum orang mengartikan bebas itu freedom for bebas jadi. Jadi besok libur ya, dimana kalian senang kenapa karena bebas dari kuliah. Jadi selalu orang mengartikan bebas itu sifatnya negatif. Padahal selain freedom from, freedom bebas dari, ada juga freedom for, bebas untuk. Cuma yang bebas untuk ini kan orang biasanya agak susah. Apalagi orang Indonesia yang agak kreatif, yang agak produktif, biasanya baru disuruh bebas untuk. Silakan tulis hasil ngaji malam hari ini sesuai versi kalian. Mesti menulis kalian, enaknya gimana Pak? Ini dibebaskan, kalian masih tanya. Ketika disuruh bebas untuk, itu biasanya kita agak susah. Tulislah makalah 15 halaman. Ini sebenarnya perintahnya sudah simpel, tapi kan terus itu beberapa spasial. Terus supaya tadi nggak diatur, karena yang kita diatur sama gitu. Jadi dosennya tidak ada dua spasial, formnya yang 12 saja, terus jadinya daripada dosen cuma bikin 15 halaman makalah, nanti tinggal bikin sesuatu, nggak ada gunanya, freedom for. Tapi berhubungan yang takut salah terus tanya. Padahal kalau kalian nulis 15 halaman, misalnya formnya sudah bikin 30, terus spasinya sudah bikin, kan nggak salah. Dosennya nyala pendek, diriku kan nggak bisa, bukan berarti nggak ada maksud nanti 15 halaman, berapa aturannya? Tapi kan nggak ada. Kalian kan terus berdua, naik biru gimana? Mereka semua biasanya begitu. Semakin banyak aturan kita semakin sempit. Mulai bawah sampai atas, termasuk mulai banyak orang Indonesia itu kan paling senang bikin gambar. Mengapa saya teleponnya banyak mulai undang-undang salah PWA, putusan menteri, putusan sampai tampil sudah bulan sampai bikin kita penting kadang-kadang lari dulu ya tapi sudah jatuh itu ada yang harus bikin lagi terus aturan karena kita
itu tadi agak susah mengimplementasikan freedom from. Tapi kalau freedom from itu ya mudah, karena bebas dari semula wajib pakai zakat, sekarang nggak pakai zakat, semua kan bebas. Tapi begitu pakai zakat terus besok yang boleh pakai baju apa pakai sendiri. Freedom from itu yang sering orang susah mengatasi freedom from. Untuk freedom from kata, tapi freedom for kalian butuh keahlian mikir, keahlian kreatif, keahlian produktif. Ya itu yang umum. Yang khusus ini nanti setiap tokoh, setiap horizon pemahaman beda-beda. Yang pertama, kesanggupan untuk memutuskan dan memilih. Ini yang saya sebut tadi freedom for. Ini yang tidak gampang. Terus yang kedua, kemampuan untuk mengungkapkan berbagai dimensi manusia. Itu juga kebebasan. Manusia itu punya fitrah kawin, maka orang harus dibebaskan untuk mengekspresikan keinginannya untuk kawin. Tidak boleh ada aturan yang melarang orang kawin, apalagi membatas-batasi orang biar tidak kawin. Berarti tidak bebas. Orang tidak bisa mengungkapkan dimensi kemanusiaannya. Kalau cowok suka cewek ya tidak apa-apa, wajar aja manusiawi. Itu mengungkapkan dimensi kemanusiaan. Kalau kalian naksir cewek cakep, tidak apa-apa manusiawi. Yang susah kalau yang cowok naksir cowok. Nah itu bukan orientasinya khusus. Makan itu manusiawi, dimensi kemanusiaan. Hak paling dasar orang makan. Tidak boleh ada aturan melarang orang makan. Ya kan? Bernafas itu juga hak dasar kalau ada orang. Tidak boleh bernafas susah. Atau bernafas sehari paling banyak 800 sekitar ya, kalau itu susah. Tidak boleh ada aturan kayak itu, berarti tidak bebas. Nanti para filosof eksistensial banyak ngomong ini. Lahirnya pengertian kebebasan yang kedua itu nanti memunculkan yang hari ini kita sebut HAM, hak asasi manusia. Orang tidak bisa dihalang-halangi kalau ingin merealisasikan dimensi kemanusiaannya. Itu juga pengertian khusus dari kebebasan. Yang ketiga, penyempurnaan diri. Ini juga antara lain yang muncul dalam contohnya ya, di situ tersebut filsafat prosesnya Whitehead. Kalau kita ngomong itu, jadi orang itu progresif, tidak ada orang yang stagnan, orang selalu berubah, tidak sekedar berubah, tapi juga berkembang. Nah, yang penyempurnaan diri semakin sempurna. Cara berpikirnya, rohaninya, jasmaninya juga semakin besar, semakin sempurna. Itu kebebasan juga. Jenis yang dibahas adalah kebebasan, tapi juga bagian dari hak asasi manusia. Maka pendidikan itu tidak boleh dilarang, karena dia dimensi penyempurnaan diri. Apapun yang bikin manusia semakin manusiawi, semakin membentuk hakikatnya sebagai manusia sejati, dia tidak boleh dilarang. Itu bebas kalau di situ. Maka ngaji kayak gini, ini kan untuk semakin menyempurnakan konsep dirimu ya, dia bebas. Agak susah ngelarang orang ngaji, sekolah, agak tidak mungkin karena setiap manusia butuh berkembang. Oke, dan yang terakhir filsafat eksistensi Sartre dan kawan-kawan. Sartre, Nietzsche, Marx, Iqbal dan kawan-kawan. Berapa sudah kita bahas. Itu juga kebebasan manusia ingin eksis sebagai apa. Itu hanya setiap orang dia bebas ingin jadi apa. Termasuk kalau kalian ingin untuk tidak bebas. Hanya kan orang
orang yang secara sengaja ini tidak bebas, itu juga bentuk kebebasan. Pak, saya ingin manut Bapak, apapun yang Bapak putuskan tentang saya ikut, itu jenis kebebasan. Pak, pilih mahasiswi satu, saya manut dasar Bapak, itu juga jenis kebebasan. Keputusanmu secara bebas untuk manut saya, itu eksistensial juga. Eksistensi di level saya nggak bisa gitulah, kamu milih sendiri. Iya Pak, saya bisa milih sendiri, tapi pilihan itu terserah kamu. Itu juga jenis kebebasan. Jadi tidak usah kamu lagi, karena dalam banyak hal orang ada keterbatasan. Kalau kamu sakit, kan kamu pasrahkan pilihan penyembuhan pada dokter. Kan nggak bisa kamu urus sendiri. Kamu dokter, pokoknya saya apa? Ini, kebetulan mau dokter, saya nggak boleh tablet. Karena saya tablet dilarang dokter, saya tak siap sendiri saya. Nggak bisa. Di level itu kalian rasional yang serahkan pilihan bebasmu pada dokter yang lebih ngerti. Jadi itu eksistensial. Kalian harus bisa mengukur kapasitas dirimu sendiri. Kalau urusan bikin mahasiswa ini ya urusan bikin mau apa, urusan bikin serahkan pada dia itu masing-masing. Jangan tanya bikin pada dosen filsafat. Mungkin itu yang dia beri bikin saya sumpah ini. Karena mahasiswa tanya saya bikin. Nah, bikin dosen filsafat enggak kalau bikin begitu. Pak boleh Pak puasa sama itu nak putus-putus senang tulisnya saja. Ya tak cari kami internet juga banyak kalian saudara atau saya aku itu yang ahli bikin. Pak butuh air hangat boleh tidak Pak? Kayak aku yang bingung. Kalau itu kalau nggak sampai kalau tak jawab, karena banyaknya pakai air panas. Saya besok mau mandi pakai air lain pun nggak apa-apa. Itu bikin jangan diserahkan pada aku urusan bikin bukan ahlinya. Kamu bebas milih tapi ya cerdas. Ya semua urusan kesehatan kamu tanya pada aku. Saya di kampung itu sering kadang-kadang. Di kampung itu kan dia boleh kuliah apalagi dosen itu mau pinter. Begitu ada lampu mati ini kasih di sekolah mesti saudara. Sarjana filsafat saudara dari mana? Bukan nanti juga dia di Solo kan, nanti anak Suruman, saya orang itu kan mahasiswa Suruman lagi kuliah. Jadi kebetulan ada TU, ada dosen itu teriak-teriak, Pak gimana ini Pak? Benar-benar gimana ya? Lagi baru bingung. Boleh tak suruh kaget, itu kalian saja. Kita lihat itu. Lama ya, ada virus kalau saya lihat ya, lama-lama ya sembuh. Sampai mungkin sendiri, malah dia mau jalan. Akhirnya dia sembuh, tidak suruh mengalir sama dia. Lagian dosen filsafat ya, kalau ada yang disuruh pakai. Agak susah. Ya bebas sih kalian, cuma ya kalau tidak bidangnya, ya itu berarti ada rasional pasti instrumental. Yang harus kami dalam mengatasi. Itu pengertian umum dan khusus dari kebebasan. Ranahnya apa sih yang disebut bebas itu? Intinya tiga. Orang disebut bebas kalau dia punya tiga hal: rasional deliberation, yang kedua rasional reasoning,
Dan yang ketiga, self-control. Yang pertama, rational deliberation. Rational deliberation itu kemampuan untuk memahami situasi secara sadar. Kalau kalian bisa memahami situasi sekelilingmu, maka senjata yang namanya kebebasan itu bisa dipakai. Tapi kalau kalian nggak bisa paham, kalian nggak bisa mau merespon aja, kalian masih bingung mau diapain. Jadi misalnya tiba-tiba kalian datang ke mana, keluar daerah luar Jawa atau daerah timur atau daerah mana yang tradisinya berbeda 180 derajat sama daerahmu sendiri. Misalnya tiba-tiba ada tradisi, saya punya teman yang di Irian Jaya itu, dia jadi guru di pelosok. Murid-murid yang di daerah tertentu ini kalau mandi seminggu sekali. Bahkan barunya. Ya meskipun di sini mahasiswa ada 2 hari mandi, kan awalnya beda sama di sana. Itu kan tradisinya berubah. Kalian membaca situasinya masih bingung. Melihat situasi semacam ini itu senjata yang namanya kebebasan masih belum bisa dipakai. Terus dia yang meninggalkannya. Apa harus dimarahi saja? Apa harus dibiarkan saja? Apa harus kalian masih blank data tentang situasi seperti itu? Berarti susah kalian mengekspresikan kebebasan karena situasinya belum kalian tahu. Maka kebebasan mensyaratkan rasional deliberation, kemampuanmu untuk membaca situasi. Ya kalau situasinya saja kalian nggak bisa baca, mau bebas gimana? Paham aja dulu. Paham dulu, baru memutuskan kan dulu. Kalau pahamnya dulu, ya kalian nggak bisa memutuskan. Yang kedua, mampu berpikir rasional. Kalau bahasa pikirnya kamu sudah balik, sudah memayis, sudah bisa membedakan mana hitam mana putih. Kalau mikir tidak bisa, ya memutuskan tidak bisa. Situasi tidak paham, mikir butuh, ya sudah, tidak usah mau kebebasan. Tidak bisa kalian memutuskan sesuatu, tidak paham kok. Mikir juga tidak bisa. Makanya anak kecil itu apapun yang dilakukan tidak dituntut orang. Kenapa? Karena orang lebih anak kecil itu tidak bisa baca situasi, pikirannya sudah menurunkan. Beda sama kalian. Kalau anak kecil keluar rumah lari-lari nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak masalah. Orang tadi masih kecil, akalnya belum bisa mikir, nggak bisa kena sanksi moral. Tapi kalau kalian tiba-tiba nggak pakai baju, nggak pakai celana, lari-lari di luar, jangan kaget kalau masuk Facebook, masuk WA. Ya kan? Semua orang bisa tahu ya. Jadi mampu berpikir rasional, mampu membaca situasi, dan yang terakhir mampu untuk mengontrol diri, self-control. Jadi bisa mengatasi dirimu sendiri. Kalau ingin melangkah, ya kalian bisa melangkah. Kalau ingin mobil, ya kalian bisa mobil. Dan yang menentukan kalian sendiri, yaitu berarti bisa self-control. Berarti kalian mungkin untuk melakukan kebebasan. Tapi kalau kontrol diri sendiri nggak mampu, kayak tadi misalnya sakit, ingin sembuh, tapi cara sembuh gimana ya? Tapi kalian nggak bisa bebas, terpaksa harus masuk ke dokter. Ini nanti wajibnya berat, boleh nggak pakai alat, boleh nggak? Kalian nggak ngerti, dan nggak ngerti, mikirnya nggak nyambung, kontrol diri yang kamu inginkan betul, tapi yang kalau benar, tadi nggak bisa kontrol. Berarti ya kalian mau nggak mau keputusannya ikut yang lain, tidak bisa memutuskan sendiri. Itu berarti kemampuan mengontrol dirinya sendiri belum punya.
bebas itu kalian bisa membaca situasi, kalian bisa berpikir, menanggapi, kalian bisa memutuskan dan menjalankan keputusan itu sendiri. Itu namanya bebas. Kalau tiga atau salah satu variabel ini tidak ada, berarti belum bebas yang sejati. Bisa membaca situasi, bisa mikir, tapi tidak bisa menjalankan karena ketabrak aturan macam-macam, berarti tidak bebas. Misalnya kalian baca situasi Pak, kalau di kampus itu sebenarnya nggak pakai sepatu pun saya bisa kuliah, bisa mikir. Kemudian menurut saya apa sih gunanya sepatu? Kalau gitu saya nggak usah pakai sepatu deh, tapi nggak boleh. Katanya kalau nggak pakai sepatu nggak boleh kuliah. Tapi nggak bisa selalu kontrol. Jadi di situ kalian tidak bebas. Oke, tapi saya nggak dulu demo ya. Dulu itu pakai sepatu apa enggak? Tapi begitu kamu mau tidak pakai sepatu pada bisa. Bahwa kalau tidak pakai sepatu nggak boleh masuk kelas sama dosennya. Berarti kalian nggak bisa secara kontrol di situ. Berarti kalau di situ kalian tidak bebas. Oke. Sementara harus diingat-ingat bebas dan tidak bebas itu tidak ada hubungannya sama benar atau salah, baik atau buruk. Karena hati-hati dengan lakukan karena orang yang selalu nyampein gitu. Yang bebas itu positif, yang tidak bebas itu negatif. Terus yang siang itu positif, malam itu negatif, malah selalu buruk. Jadi di dalam disebut jelas namanya posisi bintang. Kalau sudah kayak gini sering juga. Jadi bebas dan tidak bebas nggak ada hubungannya dengan positif dan negatif. Meskipun kadang-kadang yang kalau kita itu sering mengarah ke situ, selalu mengarahkan kalau mau dua hal selalu dinilai mana yang lebih tinggi. Putih hitam, yang putih itu positif, yang hitam itu negatif. Itu cuma urusan warna. Apalagi kalau warnanya ganti merah, kuning. Yang suka, yang pakainya PGI, merah itu positif, kuning itu negatif. Yang pakainya Golkar, kuning itu positif, merah itu negatif. Itu tulangannya ada. Jadi korelasi selalu berbeda. Itu kalau tak ganti laki-laki perempuan, si laki-laki bilang yang laki-laki positif, yang perempuan negatif. Terus perempuannya nggak terima. Laki-laki kajian feminisme dibalik perempuan yang positif, laki-laki negatif, ini dasar. Kan itu itu belum tak ganti. Kalau saya benar tak ganti dosen mahasiswa, kira-kira yang positif ya. Mahasiswa negatif bisa begitu, dosen negatif, mahasiswa positif. Dosen yang bilang mahasiswa itu negatif, dosen positif. Itu belum tak ganti pemerintah rakyat. Belum tak ganti kiai santri, apalagi kalau tak ganti takbir dan jamaah. Takbir dan jamaah yang positif, takbirnya berjamaahnya. Itu berbeda. Oke, jadi hati-hati dengan tulis namanya oposisi juga. Oke, jadi ranah kebebasan itu rational deliberation, rational reasoning, dan self-control. Orang bisa memahami situasi secara bebas, bisa berpikir rasional, masuk akal, dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke. Ada dua, saya mengkhususkan tambah satu isu namanya kebebasan berpikir. Ini yang sering orang bahas. Yang harus diingat adalah satu-satunya kebebasan yang dari awal sampai akhir itu murni bebas, itu bebas pikir. Orang tidak bisa menghalangi orang mikir. Kamu boleh misalnya dalam ranah pikiran saja, apapun bisa kamu lakukan. Kamu membayangkan seandainya aku bunuh orang, tapi kalau masih dalam pikiran bebas. Gak ada orang bisa bilang, awas ya, kamu jangan membayangkan aku tidak pakai baju, tidak bisa. Aku ini bayangnya ya, kalau nilai orang kalau saya gitu masih tidak bisa. Satu-satunya kebebasan yang
susah untuk dialami oleh siapapun di level manapun itu kebebasan berpikir. Apa sih kebebasan berpikir itu? Yang pertama adalah bebas berpikir berarti kemampuan manusia untuk membayangkan tindakannya sendiri. Itu bebas. Pasti bisa dilakukan. Kalian setelah kajian enaknya nongkrong ngabisin kopi, atau tidur aja, atau nonton TV aja, atau balas WA, atau jadi di sini itu bebas kalian free. Meskipun nanti ketika mau praktek, kadang-kadang misalnya sudah jamnya mau minum kopi, nanti harus ngaji minum kopi, kalau kopi ini tidak jadi berhalang. Tapi di pikiran sudah jalan. Kalau kamu mikir saya ingin merkosai mahasiswi satu kelas ini apa? Itu tidak ada sekarang. Dan polisi tidak bisa menangkap kalian. Oh cuma bayar. Makanya kalau ada cewek tolak. Aku tidak harus bayar. Itu tidak ada jalan juga. Kalau sudah tak bayarkan itu tidak bisa ditolak sudah. Mau nolak di cuma bayar. Terus yang kedua, kemampuan untuk mempertimbangkan berargumentasi. Jadi bebas mikir itu kadang-kadang rasionalisasi argumentasi apa yang sudah dan akan kamu lakukan. Itu juga bisa dilakukan. Kadang-kadang orang salah, semua orang juga tidak salah, bahkan hari hidupnya dia tidak salah, tapi akalmu yang bebas itu bisa bikin listening bahwa kamu benar atau ya tidak salah-salah. Itu bisa. Mungkin misalnya kan yang dia memiliki fisika workshop itu kalau memang dia benar yang racun itu jadi dia ngerti dia memang itu racun. Tapi kan akal dan tim pengacaranya bisa bikin 1001 alibi argumentasi untuk gimana yang bunuh. Jadi itu akal bisa kayak gitu. Itu termasuk jenis kebebasan. Meskipun ini bertentangan dengan pengetahuan keyakinannya sendiri, sajanya ya aku atau sajanya juga. Nah itu kebebasan berpikir. Jadi bebas untuk mikir. Kalau yang ketiga, bebas mikir itu bebas merencanakan tindakan. Dan yang keempat, bebas mengatur tindakannya, harus maju apa mundur, harus menyerang apa bertahan, itu pemilihan bebas. Mempertimbangkan segala sesuatu, pikiran bebas. Itu jenis kebebasan berpikir. Satu-satunya kebebasan yang sejati. Karena wilayahnya ada di kepala. Nanti teori kebebasan berpikir ini bisa diarahkan ke filsafat mimpi, mungkin versinya Descartes. Ya, apa-apa kita ngomongin. Dimana dalam mimpi itu kan aktornya, protagonisnya, antagonisnya, pelakunya yang baik dan yang jahat itu kan kalian sendiri semuanya ada di sini. Kalau ceritanya cerita serem, yang hantunya juga ada di sini. Tidak ada di mana-mana. Itu kawan-kawan kita ngomong filsafat mimpinya juga. Yang menurut saya perlu dihati-hati lagi dari kebebasan berpikir adalah yang sering menjebak kita bukan kebebasan untuk berpikir, tapi kebebasan dari pemikiran. Di antara jenisnya kebebasan berpikir, menurut saya adalah bebas dari pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang selama ini kita dengar. Mutlak benar, pasti benar. Ini yang sering melecok kita, yang bikin kita jadi gak bebas. Karena terlalu melekat dengan pikiran kita sendiri, kadang-kadang kita tidak bebas untuk mempertimbangkan kebenaran-kebenaran yang baik. Jadi ini
ingat-ingatlah, bebas berpikir itu eksistensial. Cuma bebas berpikir tidak akan bisa penuh terrealisasi kalau kita tidak bebas dari pemikiran. Bebas dari pemikiran itu bebas dari pendapat-pendapat, bebas dari ide-ide, gagasan-gagasan yang selama ini kita anggap pasti benar dan yakin benar bebas dari pemikiran. Dan bebas dari pemikiran ini nanti kalau kita nggak bisa melakukan, dalam sejarah sering jadi sumber hampir semua masalah. Semua orang merasa dirinya paling benar. Semua orang merasa bahwa pikirannya lah yang paling benar. Semua orang menganggap pendapatnya tidak mungkin sama. Itu sudah konflik. Jadi kalau tidak percaya, kamu ceklah semua persoalan yang ada di TV, di internet. Sumbernya masih satu, yang bertikai itu masing-masing merasa pendapatnya benar. Apakah itu Hillary Clinton melawan Donald Trump? Apakah itu kayak tadi Jessica melawan Wina? Apakah itu kasus sepak bola Messi melawan Ronaldo? Semuanya yang merasa Messi lah yang paling baik, yang juga Ronaldo yang paling baik. Itu berarti tidak bebas dari pendapatmu sendiri. Akhirnya kamu berkumpul di situ. Begitu ada ngomong Messi cengeng di lupa langsung adrenalinnya naik, adrenalinnya naik. Ya, terus itu maki-maki. Nah itu dari kamu tidak bebas dari pendapatmu sendiri. Sampai konflik apa kan juga begitu. Kenapa kok sering ada konflik kelompok Islam A dan kelompok Islam B itu pasti masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Ketika orang ada di level ini, ya kalau di situ saya sebut ini level orang yang aku sombong, satu-satunya yang merasa sombong. Ini merasa aku sombong, merasa dirinya paling benar dan yang lain salah. Dan itu sumber banyak dari manusia. Israel yang ceritanya sering membahas Palestina, kalau kalian tanya kok sampai tega kayak gitu, dia punya kebenaran sendiri bagi pendapatnya. ISIS yang bagi kalian sadisnya kayak gitu, coba kamu baca argumen mereka, mereka yakin dirinya pendapatnya benar. Dan itu berarti sudah keluar dari mindset kebebasan. Berarti dia sedang tidak bebas oleh pandangan-pandangan dan pendapatnya sendiri. Itu ada keluar dari episode ini. Nah, begitu kalian merasa dirinya yang benar, detik itu juga kalian mandek. Kalau sudah benar kan selesai. Begitu kalian mandek, pikiran-pikiran baru, wawasan-wawasan baru, otomatis tidak akan bisa masuk lagi. Pintunya sudah ditutup. Dulu kalau bisa punya pengalaman, pintu usia sudah ditutup. Terus kuncinya hilang. Sudah terlalu ditutup, kuncinya hilang. Sampai hari ini yang itu tidak ketemu. Orang Islam itu susah sekali produktif, kreatif di dunia sehari-hari ini. Oke, ya Allah kita berharap dari kuncinya. Semoga kita ketemu. Kalau sudah terlanjur ditutup. Oke, jadi bebas untuk berpikir dan bebas dari pemikiran. Itu sebenarnya dua tipologi yang saling berkait. Kalian tidak akan bisa bebas untuk berpikir kalau kalian tidak bebas dari pemikiran. Oke. Terus ini alasan. Ada pertanyaan langsung tak jawab karena di sini agak ada ujiannya. Oke, aku sini jadi pertanyaannya. Mengapa kebebasan itu penting? Terus kalian jawabnya kalau itu sebagai dalam. Biasanya gitu. Tapi alhamdulillah bisa jawabannya itu berarti kalian bisa istirahat, tidak relatif. Kecuali yang jalan kayak kamu. Kadang-kadang pertanyaannya nggak paham, tapi jawabannya bisa panjang. Kenapa sih kebebasan itu penting?
sebenarnya alasannya subjektif. Kita merasa bebas. Tadi saya bilang, waktu saya minum teh ini pilihan dulu. Padahal mungkin bukan pilihan dulu. Kalau kamu tanya kelompok siapa ya, aku bukan pilihannya. Bapak di situ itu takdirnya Allah. Ya gitu. Tapi dari aku merasa bahwa ini pilihan sendiri. Jadi keputusan dulu. Tapi bagi yang tidak setuju dengan ini kan tidak itu sudah tertulis di logik covid dan sekian saya akan minum teh. Tapi diakui atau tidak diakui ada rasa bahwa ini pilihan. Kalau di bahasa agama ini semacam itu orang bahasa bebas. Kita lah sumber perilaku perbuatan kita. Itu yang hubungannya sama kedua. Itulah yang bikin orang dituntut tanggung jawab atas tindakannya. Orang yang tidak bebas kan nggak bisa dituntut. Kalian memperkosa misalnya, nanti dipaksa. Kalau kalian memperkosa tak bukan dia terpaksa nih. Disuruh, karena tidak bebas. Kalau kamu pengadilan bisa dibebaskan itu, saya bisa daripada dibunuh kan mending perkosa. Oke, jadi orang yang tidak bebas, susah kita dulu tanggung jawab, dia tidak bebas. Dan yang ketiga, karena ada kebebasan, karena ada wacana, ada ujian, ada semangat, ada hukuman, ada reward, ganjaran, dan bagus yang terjadi di situ, ada surga, ada neraka. Kalau kebebasan itu tidak ada, semua yang tersebut tadi tidak ada nilainya. Kamu tidak layak dipuji, kamu tidak layak dicela. Semuanya dari Allah bisa. Dosamu kok banyak sudah tapi dengan Allah bicara juga. Ya kan? Tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. Berarti kalau ada yang tanya, ngapain sih harus bebas? Itu semacam insting, semacam fitrah. Dan yang kedua, hukum manusia itu menurut kebebasan, khususnya yang berhubungan dengan moralitas bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kalau kita percaya orang harus baik atau jangan melakukan perbuatan buruk biar dapat reward pahala, biar ada hukuman, berarti di situ ada kebebasan. Kalau tidak ada hukuman, ganjaran, ujian, itu tidak ada nilai. Itu kalau ada yang tanya, apa sih orang bahas kebebasan? Banyak filosof yang mempertanyakan kebebasan. Kita sebut sedikit dari tokoh Schopenhauer. Kita belum pernah ngomong orang ini, tapi pada saatnya kita akan ngomong bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris kita terus ada lagi. Dari bahasa Inggris adalah tokoh yang bagian dari bukunya On the Freedom of the Will. Jadi ini Schopenhauer mengajak kita coba dibayangkan. Let us imagine man who, while standing on the street, would say to himself, "It is 6 o'clock in the evening. The working day is over." Langsung tak terjemahnya dari badan buah balik ke belakang. Jadi katanya Schopenhauer, ayo coba kita bayangkan ada seorang laki-laki sore-sore pulang kerja di depan kantor, terus sambil dia menunggu lampu merah terus kursi berusaha ini jam 6 sore selesai kerja. No, I can go for a walk. Aku bisa jalan-jalan, aku bisa ke klub, mampir ke mall, aku bisa tiba-tiba naik gedung lantai atas, nongkrong di sana, bisa nonton film, bisa main di rumah teman, bisa macam-macam. Intinya bisa macam-macam. But still, yang terakhir itu, I self do not of this thing now, but just as free will I shall go to my life.
Jadi bisa macam-macam. Tapi kenapa kok aku milih pulang ke rumah, ketemu istri? Sebenarnya aku itu bebas, tapi kenapa kok selalu gitu? Mungkin karena kalau nggak cepet-cepet pulang, itu pulang dimarahi istri. Jadi seolah-olah bebas sebenarnya mungkin kan? Atau kalian ngaji filsafat tadi, sebenarnya kalian bebas kan datang, insya Allah nggak ada yang marahi satu. Tapi kok kalian ngomongnya rutin tiap kalian ke sini? Jangan-jangan itu sudah bukan pilihan bebas lagi. Tapi sudah ada determinasi. Ada faktor-faktor yang sebenarnya nggak sadar memaksa kalian harus ambil pilihan itu. Kalau enggak, kalian orang yang tidak baik, kalian orang yang tidak takut daya, kalian orang yang bisa ya seolah-olah bebas. Tapi sebenarnya secara nggak sadar kalian nggak bebas. Nggak sadarnya kayak gimana? Kalian benar. Ini sebenarnya yang jadi problem utama kebebasan hari ini. Makanya nanti ada filosof yang bilang kebebasan itu ilusi. Kalian sebenarnya bebas mau kawin atau tidak kawin. Terus kalian pilih kawin. Jangan dikira kalian pilih kawin itu karena kalian bebas, jadi terus pilih kawin. Di balik itu ada sangat banyak alasan yang memaksa kalian harus kawin. Mungkin sosial, budaya, agama, lingkungan sekitar. Ya, kalau sudah di video maka apa? Kalau soal kawin ya, nah beli tugas. Misalnya kalau sudah itu kan, tapi kan enggak, kalian pilih kawin itu mesti ada banyak. Jadi seolah-olah kalian bebas milih, tapi sebenarnya jangan sampai bebas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pilihan. Nah itulah dari situ nanti lahir 3 aliran: determinisme, libertarianisme, dan kompatibilisme. Ini 3 aliran yang membahas kebebasan. Nanti tokoh-tokoh yang akan kita bahas 4 minggu yang akan datang, silakan kalian klasifikasi sendiri, termasuk tokoh deterministika, ataukah tokoh libertarian, ataukah tokoh kompatibilisme. Determinisme itu kalau bahasa Islamnya jamiah, libertarianisme itu kalau bahasa Islamnya qadariyah, kalau kompatibilisme ya gabungan. Jabariah qadariyah. Cuma kalau Jabariah qadariyah ini kan hubungannya vertikal. Urusannya karena ada Tuhan yang terlibat. Tapi yang determinisme ini tidak. Ini yang dimulai dari sana. Kayak kita bahas satu-satu. Determinisme, libertarianisme, kompatibilisme. Determinisme itu kalau di Islam Jabariah itu kan semua ditentukan Tuhan. Tapi kalau determinisme segala sesuatu, segala peristiwa itu ada sebabnya. Termasuk ketika kalian milih sesuatu, tidak pernah blank, tidak ada apa terus tiba-tiba kalian pilih. Misalnya ada teh, ada air putih. Nah, kalau aku tadi pilih teh, itu tidak jatuh dari langit, tidak saja perusahaan pilih. Pasti ada determinasi, mungkin urusan abortion atau itu terus mau gratis. Di warung kan gratis mobil teh. Nah, itu determinasi juga seolah-olah bebas dari sebenarnya enggak. Karena yang akan kembali kaitannya situ dalam bahasa alasan kesehatan. Nah, ini lumayan agak tidak itu. Saya pikir mungkin sudah lepas dari satu lagi. Macam-macam sebabnya. Seolah-olah tadi pilihan, tapi ternyata pilihan itu ada banyak variabel yang mendorong ke situ. Kalau ada yang mendorong ke situ kan berarti bukan pilihan sendiri. Variabelnya banyak.
dalam semua kebudayaan sama teman-teman yang menggunakan sebagai punya sedikit-sedikit. Begitu kan ada determinasi dari luar yang bikin saya kalau mau ini tak mau besok langsung habis. Tapi ketika kamu lihat wah usahanya harus ada tidak dari luar masuk. Berarti apa? Tidak itu dari yang bebas. Jadi hasil dari sebab-sebab yang muncul dari satu tadi itu namanya determinisme. Itu ada kalimatnya Henry Bergson, filosof dari Perancis. The action of men are never free. They are always necessary consequence of his development of the received ideas and of the notion in the true or false, which he has formed to himself of habits. Jadi, tidak ada tindakan manusia yang bebas. Semuanya merupakan konsekuensi yang niscaya. Sadar apa? Mungkin oleh temperamennya, oleh ide-ide di kepalanya, oleh gagasan-gagasan yang dia yakini, oleh keinginannya untuk senang, untuk kuat. Jadi ada bebas, free, kosong, tidak ada apa-apa. Pasti ada pengaruh. Pengaruh dari Islam saya juga pengaruh apa Islamnya itu apa Muhammadiyah juga dari luar. Tidak pernah kalian belajar. Saya khusus dulu Pak Ibu itu apa ya determinasi dari luar. Semakin lama semakin di situ semakin mengangkat, semakin merasa inilah yang paling benar. Tapi sebenarnya itu sifatnya deterministik. Ada yang kuliah di UIN, ada yang kuliah di UGM, ada yang kuliah di UMB. Itu pasti juga determinasi. Sebenarnya ini UGM lah, cuma tidak masuk kemarin terpaksa di UIN. Itu deterministik kan tidak free, kamu tidak bisa. Kalau free will kan kamu pilihnya UGM, bebas. Itu juga ketika kamu pilih UGM merasa UGM itu bisa di UIN. UGM itu juga determinasi dari terus masuk lagi. UIN itu ya orangnya fakultas yang keren, maksudnya malah yang sulit. Oke, itu determinisme namanya, konsol. Oke, jadi determinisme itu kan menganggap semua peristiwa yang terjadi dalam hidup itu terpaksa mungkin oleh situasi, oleh sebab-sebab tertentu, atau terpaksa oleh pikiran kita sendiri, terpaksa oleh pengalaman kita sendiri. Itu namanya terpaksa. Mungkin kalian, saya ingin jadi anak kalau Pak sukanya musik itu rock atau blues atau jazz, itu yang bilang suka itu yang berarti itu tidak bisa ditipu. Itu deterministik. Mungkin karena sejak kecil tinggalnya di kampung, tiap pagi sampai sore orang-orang nyetelnya dangdut, lama-lama dangdut agar di telinga, agar dia itu jadi kamu pengennya nggak suka, pengennya suka blues tapi ya dari suka. Setiap kali lagu dangdut ada ya, diam-diam kamu goyang sendiri. Meskipun kalau ditanya musik itu mana, jazz pak, blues pak, ada lagi. Ya kalau headset itu ternyata isinya campur sari. Kayaknya goyang-goyang pokoknya musik blues itu. Kita didengerin di stasiun balapan. Jadi tidak bisa dibohongi. Itu sebenarnya deterministik. Oke, ada banyak determinisme jenisnya. Ada philosophical determinisme filosofis yang tadi. Ada sebab, ada akibat. Ada scientific determinisme, contohnya gravitasi. Kalau boleh kalian itu jangan kayak berangkasa biar capek. Saya kan tidak bisa. Di bumi ada hukum gravitasi, akhirnya terpaksa jalannya agak berat, ada hukum gravitasi. Itu namanya determinisme scientific. Ada determinisme biologis, misalnya teori tentang genetik yang itu sudah terstruktur.
Teori genetika sekarang itu kan luar biasa. Kenapa kalian kok wataknya kayak gitu, modelnya kayak gitu? Karena struktur genetik itu kayak gitu. Gak ada hubungannya sama kalian belajar apa, mengalami apa. Strukturnya sudah begitu. Hormon, kemudian macam-macam. Itu namanya biological determinism. Jadi konstruksi bios kita itu sudah ada rancangannya sendiri. Ada orang yang pemarah, ada orang yang sabar, ada orang itu sebenarnya urusannya sendiri. Bahkan hari ini bisa direkayasa. Kalau kalian bahasa saya sejak itu kok penyakit apa itu bisa konstruksi genetiknya bisa diatur lagi sehingga kalian mungkin nggak menanyakan lagi. Hari ini teknologi sudah sampai ke sana. Jadi jangan-jangan besok kapan-kapan orang bisa jadi satu-satunya yang dunia saya belum bisa di dunia Allah. Kalau struktur yang hidup di wajah-wajah kayak gimana mereka bisa, yang belum itu mati di isinya itu. Ya semua mesti kapan-kapan bisa. Ya kan, robot aja sekarang sudah bisa macam-macam. Sudah bisa jadi pelayan, sudah bisa. Yang belum banyak maka itu berarti dia sadar dirinya sendiri, mikir sendiri, menurutkan sendiri, jadi yang belum. Dan dulu orang kan bayangkan kan robot bisa sampai segitu, mereka itu genetik bisa sampai segitu. Ya siapa tahu lama-lama kalau sudah nyampe di nyawa, lama-lama kasihan kan. Contohnya dari semua orang manusia. Oke, terus scientific determinism. Bahwa sadar dan perilaku itu sudah sering nggak bisa dari kamu merasa seolah-olah bebas dan sebenarnya adalah itu ungkapan bahwa sadar maksud selera makan, selera musik, makan itu kan ungkapan bahwa sadar. Ada sosial determinisme, pengaruh norma sosial. Jadi cara berpikir yang dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingmu. Bedanya kamu dulu waktu baru dari pesantren dengan sekarang sudah semester 4 di kos-kosan, itu kan cara berpikirnya jauh. Norma sosial sekelilingnya sudah jauh. Dulu kalau lihat TV pakai bikini yang bukan astagfirullah, astagfirullah. Sekarang yang pakai bikini yang kamu nggak sih, malah direkam. Ya, itu kan jadi norma sosial sekelilingnya. Coba kamu di pondok terus itu masih istighfar sampai hari ini. Itu determinasi sosial. Kamu nggak bisa bilang enggak, sebenarnya saya bisa milih yang nggak begini atau begini, tapi nggak bisa. Itu kamu sudah diarahkan oleh lingkungan sekelilingmu. Kalau itu jelek, kalau ini baik, dan mau nggak mau kamu disitu. Nah, itu determinasi sosial. Oke. Terus yang terakhir teologis. Kalau yang teologis itu komentarnya seperti bahwa segalanya itu dari Tuhan, apapun yang terjadi. Nanti kita akan bahas banyak di Asariyah dan Ibnu Arabi yang teological determinism. Nah, determinisme jenisnya dua dalam prakteknya, tadi determinisme kausal yang ngomong sebab akibat, dan yang kedua determinisme teologis. Jadi determinisme itu ada dua, yang satu lari ke belakang, yang satu ke depan. Yang ke belakang itu segala sesuatu ada sebabnya, kalau sebab itu kan dari masa lalu. Sementara yang satu lagi segala sesuatu ada tujuannya, namanya teleologis. Ada hikmahnya, teleologis, ada kebaikannya, itu teleologis. Itu juga jenis determinisme. Jadi misalnya kenapa sampai semester mau S2 ini kamu masih dulu ya, udah gak usah tahu gak apa-apa, nanti ada hikmahnya pasti. Itu teologis juga. Jadi pasrah menerima kondisi dengan alasan terbaik. Itu teological determinisme. Sementara yang determinisme kausal larinya benar. Kenapa sih kamu kok jomblo sampai hari ini? Dan saya memang pinginnya nggak dapat jomblo, pengen kuliah itu yang belakang. Atau ya sebenarnya pingin sih tapi nyari kalau dapat itu di belakang.
segala sesuatu ada hikmahnya. Sambil nangis-nangis sambil ngomong. Itu jenisnya determinisme. Problemnya apa? Jadi diskusi tentang determinisme bervariasi selalu tidak tuntas. Apa ya? Salah satu persoalan besar filsafat, termasuk yang dulu kita bahas tadi. Jadi problemnya apa kalau determinisme itu? Yang pertama, kalau memang orang tidak bebas tindakannya, perilakunya, maka bagaimana kita bisa menilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, dia tidak bebas. Kamu kok bisa-bisanya jadi ujiannya tidak bisa. Itu disebutkan pilihan itu sendiri, karena orang tua muslim ya. Itu kan berarti pilihan tidak bebas. Kalau orang tidak bebas, apa ya? Dia bisa disalahkan. Misalnya ujian, ada dosen itu yang ujian, pokoknya jawaban harus salah dalam penuh. Akhirnya demi dapat salah, kamu ngomong neko-neko seperti salah. Nah itu orang yang tidak ada hubungannya tidak bisa menyalahkan. Ternyata dosen ini memang begitu. Dia tidak bebas untuk dinilai ketika hanya disuruh. Ngaji filsafat ini misalnya kok sampai jam 10 atau tidak terlalu malam ya sama orang. Terus saya bilang kalau nggak jam 10 saya nggak mau ngaji. Makanya terpaksa yang di sini sampai jam 10. Itu kan kalian tidak bebas. Kalau orang menyalahkan kalian, kamu mau ngaji jam 10, ya tanya aja bisa bisa di sini sampai jam 10. Kalian sih kalau mau misalnya karena jam 10-nya tidak ketika ya tapi dari sini. Jadi yang bukan pilihan kalian susah untuk dapat nilai. Dan kalau yang pertama itu sukses kritiknya, berarti kritik yang kedua jalan. Terus gimana dunia ini bisa tertib? Karena berarti apa? Tidak ada orang bisa dituntut, dicela, dimarahi, dikasih reward dalam konteks moralitas. Kalau ada orang lain, dia bisa beralasan. Misalnya itu tidak bebas untuk tidak maling. Situasi mental saya tidak punya apa, mau kerja tidak bisa, satu-satunya itu yang saya punya itu maling. Dia punya manfaat kan, jangan disalahkan saja. Nah, itu dia bisa kayak gitu, karena dia tidak bebas. Dengan kayak ceritanya orang di foto mau beli maling, terus maling itu, ini kan takdirnya apa? Kok saya dipukuli? Ya kamu dipukuli juga takdirnya apa? Pakai alasannya itu, jadi moralitas nggak bisa dituntut kalau orang nggak bebas. Terus yang ketiga, ketika deterministik itu menafikan bahwa orang bisa mengambil keputusan yang sama sekali berbeda dengan dorongan sekelilingnya, termasuk dorongan dalam dirinya sendiri. Itu yang bikin kadang-kadang orang yang sejak kecil Islam yang taat tiba-tiba balik dalam derajat jadi anti-Islam. Itu kan ada yang kayak gitu. Itu karena kontingensi manusia itu paradok, kadang malah sebaliknya. Logikanya tidak punya pacar itu kan syukur, tapi ada orang tidak punya pacar itu senang. Itu kan tabrakan sama naturkausalitas tadi. Harusnya nggak lulus kuliah itu senang, tapi ada mahasiswa yang nggak lulus, ya syukur. Tapi ada yang senang nggak lulus. Ada mahasiswa yang katanya bahwa nggak lulus mas, saya lulus pulang juga mau ngapain? Di sini aja saya merasa beliau juga lulus S2 dapat bayar lah, S1 sama beda. Pokoknya kak saya ambil lah sampai 14 lah. Jadi kan tidak nyambung sama kausalitasnya. Harusnya lingkungan sebelumnya temannya lulus semua sudah cepat, dosennya dia beri marah-marah, pemimpinnya marah-marah, sudah lulus. Dia akan berkeputusan yang sebaliknya untuk melaporkan lulusnya. Itu manusia.
Jadi kalau deterministik murni, ya dalam beberapa kasus ternyata nggak jalan juga. Kemudian yang keempat, ya berarti evaluasi kayak tadi. Manusia nggak bisa dievaluasi tindakannya dan nggak bisa ditutup tanggung jawab. Itu problemnya determinisme. Kalau kita Samaria, berarti kalau kita baik apa buruk, ya Allah yang sudah menentukan. Berarti surga dan neraka itu semacam skenario sandiwara film itu. Tadi yang castingnya jadi penjahat, sekarang malah dimasukkan penjara sendiri. Oh, itu tapi penjara sutradara. Masa sutradara terus kamu orang jahat masuk penjara ini sampai ada yang cerita. Bisa kayak gitu. Kalau Samaria deterministik. Nah, itu aliran pertama. Yang kedua, kebalikannya. Libertarianisme, manusia itu 100% bebas. Namanya free will. Determinisme itu sama. Buktinya tadi kita punya insting, punya rasa bebas. Cuma kayak tadi ya, ada problemnya. Problemnya apa? Kayak Schopenhauer tadi. Jangan-jangan bebas itu hanya perasaan kita merasa bebas, padahal sebenarnya tidak bebas. Hanya saja GR-nya kita. Alam GR, sudah bebas, merasa bebas. Jangan-jangan itu. Atau yang kedua, kalau determinisme keliru, apa boleh saya simpulkan kausalitas itu tidak ada? Sebab akibat itu tidak ada. Kalau sebab akibat itu tidak ada, lebih bahaya lagi. Kalau ada sebab, berarti segalanya berjalan kacau, random. Jadi, tidak bisa disimpulkan kalau orang itu jahat, mesti dia salah dan harus dihukum, dan malah itu berlaku harus. Kalau manusia itu bebas, sebab akibat tidak ada. Kemudian kalau sebab akibat tidak ada, segala sesuatu kebetulan. Kalau segala sesuatu kebetulan, berarti kita nggak bisa kontrol. Kenapa nggak bisa kontrol? Nggak ada rumusnya. Kalau nggak ada rumusnya, kita nggak bisa kontrol. Berarti kita nggak bisa bebas. Jadi balik. Jadi tadi kan teori kebebasan bilang kita itu bebas, free, tidak kayak determinisme. Kalau determinisme segala sesuatu ada sebabnya. Berarti kalau segala sesuatu ada sebab, tidak ada sebabnya, segalanya kebetulan. Kacau. Kalau segalanya kebetulan, berarti tidak ada pakemnya. Kalau tidak ada pakemnya, berarti kita nggak bisa kontrol. Maka nggak mesti kenyang, minum nggak mesti menghilangkan haus. Kalau ini rumusnya nggak ada, kita mau bebas apa bisa? Apa bisa kita terus memutuskan sesuatu kalau rumusnya nggak jelas? Minum air putih atau minum teh? Teh itu manis, kalau air putih tawar. Tapi tidak mesti juga, karena kausalitas itu nggak ada. Kalau nggak ada kausalitas dikasih gula pun ya mesti manis. Ini juga jangan-jangan hasilnya ada tawar atau keju, macam-macam. Kalau nggak jelas kita memutuskan nggak bisa. Iya terus, kalau nggak jelas kita nggak bisa bebas. Jadi ada logika sirkuler yang terjebak. Kita harus pilih atau determinisme. Kalau kita bebas, berarti tidak ada kausalitas. Kalau tidak ada kausalitas, berarti kita nggak bisa kontrol segala sesuatu. Kalau kita nggak bisa kontrol segala sesuatu, berarti kita juga nggak bisa bebas milih. Gimana caranya kita milih? Semuanya nggak ada rumusnya. Nah, balik lagi kan. Jadi kalau kamu anti determinisme, masuk aliran libertarianisme. Tapi begitu kamu masuk aliran libertarianisme, kamu tetap tidak bisa bebas. Kenapa tidak bisa bebas? Karena bebas mensyaratkan kamu bisa milih sendiri.
untuk bisa milih sendiri segala sesuatu kan harus ada rumusnya, ada pakemnya. Kalau teh itu manis, kalau air putih itu tawar, itu ada rumusnya, terus kamu milih. Tapi begitu sebab kita nggak ada, nggak mesti kok teh itu manis, nggak mesti kok air putih itu tawar. Nah terus aku milih yang mana? Nggak bisa memutuskan. Itu kelemahannya libertarianisme. Oke, dalam prakteknya libertarianisme menggunakan 3 argumen. Yang pertama argumen moral, kayak tadi bahwa orang dituntut untuk bertanggung jawab. Yang kedua fisika kuantum. Ini mungkin bukan wilayah kita ya, seandainya kita kayak fisika kuantum berarti memang jadi bukan cuma opor kuantum. Fisika kuantum itu ya sebenarnya ngomong ketidakpastian. Jadi yang selama ini kita anggap hukum alam itu niscaya, tidak niscaya aman. Teori ini sebenarnya inspirasi awalnya dari teori relativitasnya Einstein. Meskipun belakangan Einstein mengkritik teori ini. Itu kan ungkapan yang sangat terkenal itu God doesn't play chess. Jadi Tuhan tidak main dan hukum alam itu ada di bawahnya Einstein. Kalau di fisika kuantum, hukum alam itu tidak ada kemungkinan. Jadi ya misalnya apakah besok matahari terbit dari timur, itu ya kemungkinan paling besar ya. Tapi seandainya nggak dari timur kan ya apa kita bisa protes. Dan misalnya kayu itu memuai kalau kena panas. Secara waktu ya sih memuai, tapi pemuaiannya sampai seberapa kita bisa diukur, tidak bisa dipastikan. Itu kan inspirasi awal dari relativitas. Jogja Surabaya itu jauh loh. Ya, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan Jogja Jogja Surabaya itu yang berkelompok. Jogja itu ya tergantung. Ya kan, misalnya saya bilang saya itu cakep loh, ya tergantung kehadirannya siapa dulu. Kalau sama kalian sih nggak bilang. Yuk, boleh dong mengambil punya mic. Nanti kalian bisa menjatuhkan di kelas pas presentasi bisa. Kelas ini yang paling dekat saya dakwah sedang punya forum. Oke, nah, kuantum itu gitu. Cakep tidak itu kan relatif. Kadang-kadang perspektif itu dilihat dari mana dulu. Biasanya mungkin cakep dilihat dari timurnya pagar sana apa ya. Tapi kalau dari dekat mungkin biasa saja. Itu kuantum. Jadi kalau kalian ditanya orang masa cakep nggak? Kuantum. Kemungkinan, banyak kemungkinan. Mungkin ya kalau kamu kan janjian pakai tisu, pakai WA, kita kan udah atur. Jadi kamu cakap apa gaji ya? Pilihnya masuk ada banyak kemungkinan yang mungkin muncul. Ya syukur-syukur nanti kalau dilihat perspektifnya pas melihat kamu cakap ya alhamdulillah. Oke, itu teori kedua yang bikin orang juga tidak ada pakem. Segalanya mungkin. Dan yang ketiga, action causation. Action causation itu lawannya event causation. Event causation itu semua peristiwa disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Kalau action causation, tidak agen itu orang itu bisa menjadi sebab pertama peristiwa. Itu namanya action causation. Nanti teorinya dari Aristoteles. Meskipun oleh orang Islam teorinya Aristoteles itu dikasihkan Tuhan, penyebab yang tidak disebabkan apa-apa. Bagi libertarianisme, manusia itu bisa menginisiasi sesuatu yang sama sekali baru yang tidak ada presiden sebelumnya. Kalau nggak kayak gitu ya tidak ada penemuan baik. Bilangnya action causation. Kalau hanya makhluk saja dengan determinasi yang ada, tidak akan ada hal yang baru. Teori action
causation bila ada agen itu bisa jadi awal proses sebab akibat. Misalnya, di mana nggak ada ngaji filsafat, terus akhirnya bikin ngaji filsafat yang pertama. Meskipun kalau tadi determinisme itu kan determinasi macam-macam, dari mungkin ngaji yang sampai filsafat yang di kampus terus tidak. Tapi bagi liberalisme ini original, baru sebelumnya nggak ada sama sekali. Tidak hanya execution, awal dia, awal segala sesuatu. Awalnya ngaji filsafat di sini, mungkin yang paling nanti dibuat. Itu namanya argumentative libertarianism. Jadi sangat mungkin ada agent causation dan melulu event causation. Kalau agent causation berarti peristiwa pertama, hal pertama dilakukan oleh seorang agen. Dan itu mungkin itu argumen libertarianisme. Yang terakhir adalah kompatibilisme. Kalau kompatibilisme itu saya tidak perlu menjelaskan. Kayak kalian ngomong, kalau secara teologis manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Determinisme ya benar, tapi free will juga ada. Dan bertentangan. Free will itu kan dari banyak pilihan, tak pilih yang ini, kan? Berarti yang benar free will tidak. Ketika orang pilih yang ini, itu ada determinasi. Jadi determinasinya, tapi free will juga ada. Ini nanti sangat mirip teorinya Imam Asy'ari dengan Husserl. Cuma kritiknya adalah kompatibilisme itu ujungnya tetap determinisme. Jadi free will-nya ada, tapi ketika orang memutuskan free will itu karena ada determinasi. Ya sama aja, berarti determinasi yang bikin orang memutuskan sesuatu. Kayak kalian bilang manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Ya berdua tentunya Tuhan. Secanggih apapun rencanamu, tentunya Tuhan. Jatuh terakhirnya terjadi ya. Kompatibilisme juga begitu akhirnya. Nanti Immanuel dan kawan-kawan itu seolah-olah free, tapi ujungnya deterministis. Karena kompatibilisme, lawannya kebebasan itu bukan determinisme, tapi pembatasan dan pemaksaan. Kalau determinisme dan free will itu kompatibel, cocok, digabung bisa. Tapi kalau pemaksaan nggak bisa. Jadi bebas itu lawannya paksaan, bukan terikat. Kenapa? Karena hanya orang yang terikat tapi suka. Dan tapi kalau dipaksa orang pasti tidak suka. Kalau determinisme itu kan terikat. Kamu kan sering, sebenarnya kamu terikat tapi suka. Pacarmu bilang, pokoknya kuliah jam 7, jemputan kuliah. Ini tidak apa-apa. Dia kan terikat sebenarnya kalian, tapi kan senang. Yang jam 7 mau bela-belain kamu. Itu sebut yang berbeda. Ini kan terikat tapi kamu senang. Yang gak enak dipaksa. Sebenarnya kamu gak mau sebenarnya jam 7 aku belum bangun. Alas ya, kalau kamu jemput kita putus. Nah ini dipaksa. Itu baru lawannya free will. Kamu gak ada sini. Tapi yang senang tadi, yang terikat tadi, yang gak ada pemaksaan, itu bukan lawannya free will. Jadi katanya kompatibilisme, namanya itu paksaan. Bukan keterikatan. Ya. Terus yang kritiknya kompatibilisme itu service religion, ya. Bebas cuma tampilannya ujungnya determinisme sebenarnya. Seperti saya bilang. Ada teori bagus dari filsuf Amerika. Saya sisipkan di sini. Dia punya teori sedikit alternatif. Namanya teori first order desire sama second order desire. Jadi first order desire itu saya ingin minum, ini first order. Second order itu saya ingin, untuk ingin minum, itu second order. Menginginkan ingin minum.
bisa dengan susah. Ini kayak kami, aku jatuh cinta, aku suka kamu, itu bisa order. Tapi aku ingin suka kamu, itu saya lagi. Ingin suka kamu, itu gak mesti suka. Ingin aku sih suka, itu soal bisa. Jadi mahal saya tak tahu. Nah itu saya order. Jadi bedakan itu katanya dari kampus filosof dari Amerika. Jadi bebas itu berarti kita dapat menginginkan keinginan yang kita inginkan, atau menginginkan yang tidak kita inginkan. Aku tidak ingin jadi pacarmu, itu menginginkan yang tidak kita inginkan. Atau menginginkan yang kita inginkan. Hanya orang ingin berhasil. Kalian bisa. Saya ingin memang semester ini lulus. Itu aja nggak bisa dengan nilai P6. Itu kan menginginkannya nggak bisa diinginkan. Itu kan ada. Saya ingin wajah itu wakaf oleh artis. Itu menginginkan yang tidak bisa diinginkan. Ini kalau ini bisa berarti kamu yang bebas. Bebas menginginkan yang tidak diinginkan. Sehingga diinginkan bisa diinginkan. Meskipun mesti tidak betul-betul, tapi bisa itu namanya bebas gitu. Jadi seseorang disebut bebas kalau mereka dapat menginginkan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang sebenarnya bisa kamu raih, bisa kamu inginkan, tapi kamu tidak bisa. Menginginkan saja tidak bisa. Nah itu berarti kamu tidak bebas. Misalnya kamu pintar, nilaimu sebenarnya bagus, cerdas di kelas juga bagus, tugasmu bagus. Harusnya kamu dapat nilai itu A, dan kamu menginginkan A. Tapi dosen sentimen sama kamu. Kamu tiap hari ingin nakal, sehingga bagi dosenmu sepintar kamu nggak berbeda. Jadi menginginkan A itu tidak bisa. Padahal kamu layak sudah dapat A, berarti kamu tidak bebas. Teorinya macam kamu baca lagi ya. Menginginkan, jadi sekedar ingin aja tidak bisa. Itu berarti kamu sangat tidak bebas. Kalau di second order aja tidak bisa, itu berarti hidupmu sangat kasihan. Kalau di first order kamu menginginkan simpel, ingin minum bisa. Tapi ada kalanya menginginkan ingin minum aja tidak bisa. Menginginkan ingin itu tidak bisa. Nyawa di penjara itu kan second order aja kan tidak bisa. Ingin tahu itu tidak mungkin. Nah itu berarti second order design sama first order design. Bebas yang sejati kalau sudah sampai level second order bisa. Itu teorinya dari Frankfurt. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. Melakukan yang kamu suka itulah kebebasan. Dan suka pada yang kamu lakukan itulah kebahagiaan. Ini rumusnya hubungannya sama kajian kita sebelumnya tentang kebahagiaan. Dan untuk suka dengan yang kamu lakukan berarti kan itu harus pilihanmu sendiri. Jadi atas bawah itu masalah. Kalau kamu melakukan yang kamu inginkan, pasti kamu suka dengan yang kamu lakukan. Jadi freedom dan happiness itu sebenarnya satu paket. Nggak mungkin orang bahagia kalau dia tidak bebas. Jadi dan prasyaratnya kebahagiaan itu kebebasan. Seenak-enaknya kamu kalau dipaksa itu juga, misalnya kawin yang dipaksa itu juga pasti ada daerahnya. Kuliah dipaksa daerah, ngaji dipaksa daerah, juga dikasih kopi daerah. Jadi doing what you like, freedom, liking what you do is happiness. Thomas Jefferson, Presiden Amerika, I prefer dangerous freedom over peaceful slavery.
saya lebih suka kebebasan yang berbahaya dibandingkan perbudakan yang aman, tentram, damai. Mungkin kita bebas tapi penuh resiko daripada aman, tentram, tapi kita diperbudak. Kita berita-berita Thomas Jefferson. Kalau ini hati, teorinya bisa kamu diskusikan aja. Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. Kebebasan itu tidak ada harganya kalau tidak termasuk kebebasan untuk keliru. Jadi orang itu kamu justru bebas yang terjadi kalau boleh keliru. Kenapa? Begitu kamu dilarang keliru, saat itu juga kamu sedang diikat. Jangan ini ya, keluar boleh, tapi nggak boleh sampai itu saja. Jadi begitu ada larangan untuk salah, berarti di situ ada aturan. Justru kebebasan yang sejati itu kemungkinan keliru ditolak lagi. Itu kebebasan. Rumusnya persis kayak ini. Ini teorinya John G. Livenberger. Livenberger ini dulu Perdana Menteri dari Kanada tahun 1916-19 sekitar itu. Freedom is the right to be wrong, not the right to be wrong. Iya sih, salah harus masuk kemungkinan kebebasan. Cuma pengertiannya apa? The right to be wrong. Karena kita manusia mungkin salah, berarti kebebasan itu kalau kita boleh salah, tapi bukan hak untuk melakukan kesalahan. Bukan the right to be wrong. Kamu boleh melakukan salah, tapi jangan niat melakukan kesalahan. Jadi saya ingin baik, tapi kalau itu jadi jelek, bukan saya ingin melakukan jelek, itu bukan freedom. Jadi freedom itu hak to be wrong, the right to be wrong, not the right to be wrong. Kalau the right to do itu harus baik, hak untuk melakukan kebaikan. Kok yang dikatakan salah, tidak tahu. Bukan hak untuk melakukan kesalahan. Hak untuk melakukan kesalahan itu nanti kamu melakukan kesalahan, masalah itu kan hak saya. Salah ya, salah ya. Boleh salah, tapi jangan secara sengaja ya salah. Freedom is the right to be wrong, not the right to do wrong. Sigmund Freud. Most people do not really want freedom because freedom assumes responsibility, and most people are afraid of that responsibility. Banyak orang tidak benar-benar menginginkan kebebasan karena kebebasan mengasumsikan tanggung jawab, dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab. Jadi biasanya banyak orang yang anti kebebasan, takut kebebasan karena dia takut tanggung jawabnya. Itu juga soal difficult. People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of the which they seldom use. Kenapa banyak sekali orang ribut tentang kebebasan ngomong, kebebasan berekspresi? Itu sebenarnya kompensasi dari kebebasan berpikir yang tidak pernah dipakai. Banyak orang lebih senang ngomong daripada mikir. Ada mikir bebas. Jadi orang jarang yang mau berpikir dalam, tapi banyak orang yang ingin ngobrol omongan. Jadi ini sering jadi masalah hari ini kan, misalnya kalkulator yang melecehkan, dia benar freedom of speech, tapi dia tidak menggunakan freedom of thought. Gak mau mikir, ya speech itu gak apa-apa, cuma itu kan disingkir oleh kita. Banyak orang betul freedom of speech, tapi sebenarnya dia itu hanya kompensasi karena dia jarang freedom of thought. Dia kan jago dengan banyak kata mutiara dari para ulama yang
bilang bahwa semakin pintar orang, semakin dalam pikirannya, kata-katanya semakin sedikit, semakin tidak banyak ngomong. Bandingkan dengan saya yang ngomong sejak jam 8 sampai jam 10. Saya terus semuanya paling banyak itu freedom of speech. Yang lain bisa dibaca sendiri, termasuk yang pengantarnya ini panjang, mungkin belasan. Tadi ada yang saya wawancari satu slide, ciri-ciri pemikiran kebebasan. Saya baca sebentar saja. Kalau filsafat Yunani menganggap manusia ini bagian dari alam. Jadi kebebasan itu sifatnya natural, harus ikut hukum alam. Manusia tidak bisa melawan itu. Sebebas-bebasnya manusia, dia harus ikut hukum alam. Kalau enggak, dia sendiri yang merusak. Dan sejarah kalau di Yunani itu sebenarnya sedikit sebelumnya. Karena tidak terkepala filosofi Yunani. Kalau era pertengahan, kebebasan itu sifatnya teosentrik, selalu larinya ke Tuhan. Kayak tadi Jabalia modern, itu sebenarnya pikiran-pikiran zaman pertengahan. Yang ketika modern itu Tuhannya diganti manusia, antropocentris, individualisme kuat. Jadi kebebasan individual itu cirinya modernisme. Kontemporer, postmodern itu kebebasannya tidak lagi individual, kebanyakan masuk ke kebebasan sosial dan politik, demokrasi dan ekstremisme. Wacananya sebagai besar di sini. Beda sama modern yang individual, Voltaire dan kawan-kawan bisa dicek lagi bagian-bagian realisme. Dan kalau pikiran timur itu sama sekali tidak menyinggung kebebasan eksistensial. Dia maksudnya ke kebebasan esensial. Bebas itu ketika manusia justru bisa melepaskan diri dari tuntutan egoisme. Kebalikannya yang kita omongkan sejak awal. Sejak awal kita ngomong keinginan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita putuskan. Kalau pikiran itu bebas itu justru kalau kita bebas dari keinginan kita sendiri. Itu lebih dalam lagi. Mungkin kita antara lain akan ketemu. Sebenarnya saya melacak kalau bisa satu kali lagi saya setelah itu ingin memasukkan Krishnamurti yang tradisi Hindunya agak kental. Pikiran-pikiran timur banyak mengkristal dia, cuma nanti kita lihat jangan-jangan sudah apa-apa kita sudah bosan. Kita angkat lagi untuk sesi selanjutnya bebasan kata. Jadi gambarannya itu meskipun tidak bebas melanjutkan sampai tapi ada determinasi ngantuk dan capek terpaksa dihentikan sampai jam 10. Insya Allah minggu depan kita ngomong dasar-dasar kebebasan di barat dari tokoh yang namanya John Stuart Mill. Bukunya yang sangat terkenal, judulnya Martin Luther. Setelah dari barat kita ke Indonesia, ketemu Soekarno pas tanggal 17 Agustus. Setelah itu kita masuk Islam, ketemu Imam Asy'ari. Dan terakhir kita ke dunia Sufi, ketemu Ibnu Arabi. Kita lihat bagaimana konsep-konsep kebebasan mereka. Dasarnya tetap yang saya sebutkan. Istilah-istilah itu akan ketemu terus. Kebebasan, determinisme, dan yang sejenis itu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di depan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.